Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nafisah, NIM 221175, kelas PAI 6F. Di sini saya akan bikin video mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SMP atau MTS, SMA atau MA. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang SMP dan MTS. Beberapa peran penting atau peran utama teknologi dalam SMP atau MTS. Yang pertama, memaksimalkan proses pembelajaran teknologi, memungkinkan proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Penggunaan internet, aplikasi pertemuan daring seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain, serta media audiovisual membantu menciptakan ruang kelas yang efektif dan fleksibel, sehingga siswa dapat memahami materi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Teknologi digital membuka peluang untuk metode pembelajaran yang lebih menarik, seperti pembelajaran berbasis game, video interaktif, dan simulasi. Metode ini terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam memahami konsep-konsep agama dan budi pekerti. Yang ketiga, memperluas akses dan fleksibilitas belajar. Dengan teknologi digital, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui platform e-learning, aplikasi mobile, dan media sosial. Seperti salah satu contohnya seperti YouTube, kan bisa diulang berulang-ulang untuk lebih paham tentang materi tersebut. Hal ini sangat membantu terutama dalam situasi pembelajaran jarak jauh ketika siswa membutuhkan peluang pengulangan materi. Yang keempat, mendukung pengembangan keterampilan. Teknologi mendorong pengembangan dan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas melalui platform diskusi, daring, dan proyek berbasis teknologi. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan modern yang tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga pemahaman dan aplikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Konten digital yang digunakan perlu diseleksi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi sebelum di-sharekan kembali kepada siswanya harus dicek kembali apakah itu bertentangan tidak dengan agama atau tidak gitu. Nah, itu tadi beberapa peran penting. Baiklah, saya akan menjelaskan tantangan dan solusi. Meskipun banyak manfaat penerapan teknologi, menghadapi kendala seperti keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil dan kesiapan guru mengelola pembelajaran digital seperti teman-teman kita di daerah Papua, misalnya kan negara terpencil, kekurangan sinyal ataupun fasilitas-fasilitas lain. Secara keseluruhan, teknologi berperan sebagai alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI dan budi pekerti. Dengan menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menarik, sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini. Asal penggunaannya tetap berdasarkan nilai-nilai Islam dan didukung oleh berbagai pihak yang terkait. Itu saja saya menjelaskan tentang SMP dan MTS. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang SMA dan MA. Peran teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di tingkat SMA atau MA sangat signifikan dan multifaset. Berikut penjelasan tentang peran teknologi tersebut. Peran teknologi dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti di SMA atau SMA antara lain. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Teknologi membantu memaksimalkan proses belajar mengajar secara efisien sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi PAI dan budi pekerti. Penggunaan media audio visual dan aplikasi pembelajaran digital membuat penyampaian materi menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, mendorong pembelajaran aktif dan interaktif, di mana teknologi informasi memungkinkan pembelajaran yang lebih aktif seperti penggunaan aplikasi pembelajaran video, interaktif, dan gamifikasi yang meningkatkan motivasi dan
partisipasi siswa dalam memahami konsep agama dan nilai-nilai budi pekerti. Yang ketiga, memperluas akses dan sumber pembelajaran. Dengan teknologi digital, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui platform e-learning, internet, dan aplikasi berbasis AI. Seperti yang saya jelaskan tadi di MTS, bisa diulang kapan saja seperti aplikasi-aplikasi yang saya jelaskan tadi. Salah satu contohnya seperti YouTube gitu ya. Yang keempat, menghubungkan ilmu agama dengan IMTEK. Teknologi mempererat hubungan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi IPTEK, sehingga pembelajaran PAI tidak hanya bersifat tekstual tetapi kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Islam mendorong pemanfaatan teknologi untuk menggali ilmu pengetahuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang terakhir, meningkatkan kualitas dan motivasi belajar. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang terampil menggunakan teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga 40%, serta meningkatkan pemahaman konsep PAI dan budi pekerti secara signifikan. Itu tadi 5 peran penting. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tantangan dan kebutuhan pengembangan kompetensi guru agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Guru perlu membekali diri dengan keterampilan teknologi dan terus mengembangkan wawasan keilmuan yang relevan agar dapat membantu pemahaman siswa secara maksimal. Jadi guru harus menguasai terlebih dahulu sebelum dia mengajarkan kepada siswa-siswa yang lain. Kesimpulannya, teknologi berperan sebagai alat bantu yang sangat penting dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti di SMA dan di MA. Dengan teknologi, proses pembelajaran lebih efektif, efisien, interaktif, dan dapat diakses secara luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan ilmu pekerti saja, tetapi juga memotivasi mereka belajar untuk secara aktif, mandiri, namun keberhasilan pemanfaatan teknologi sangat bergantung pada kompetensi guru dan ketersediaan struktur yang memadai. Jadi semuanya itu tergantung dari kompetensi gurunya dulu terlebih dahulu. Jadi kalau gurunya sudah berkompetensi, mungkin siswanya juga berkompetensi karena sudah diajarkan guru dan gurunya memiliki wawasan yang lebih luas. Jadi bisa membantu dan mengajak siswa-siswanya jadi berkompetensi. Tidak beda jauh tentang SMP atau MTS dan MA atau SMA, nggak beda jauh peran pentingnya, tetapi mereka punya sisi-sisi yang lebih. Misalnya SMA tuh lebih menekankan ke teknologi terlebih dahulu gitu, lebih menekankan kepada teknologi. SMP juga menekankan pada teknologi tapi tidak seluas penekanan teknologi kepada SMA atau MA. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.